Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haza Pazaratur Rahmi. Saya mahasiswi dari Stikes Abdi Nusantara Jakarta. Program studi D3 Kebidanan tingkat 1. Saya dari kelompok 1 dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Kebidanan 1 atas bimbingan dosen pengampu yaitu Ibu Abela Mayunita SST MKes. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa jenis dan fungsi alat yang digunakan saat pemeriksaan fisik umum. Yaitu yang pertama, stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk mengetahui atau mendengarkan suara dari dalam tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, paru-paru, suara organ pernapasan, dan pencernaan. Yang kedua yaitu bengkok. Bengkok berfungsi sebagai tempat pembuangan kotoran dari dalam tubuh seperti cairan dan bisa juga digunakan tempat membuang kasa atau kapas yang telah digunakan dan tidak akan digunakan lagi. Yang ketiga yaitu tensimeter atau sphygmomanometer. Di sini sphygmomanometer ini mempunyai dua jenis, ada yang digital dan manual. Di sini saya mempunyai yang manual. Sering digunakan untuk mengetahui tekanan darah. Yang keempat yaitu meteran pita atau midline. Berfungsi sebagai alat ukur. Biasanya digunakan untuk mengukur lingkaran perut, dada, kepala, lengan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk mengetahui berat badan. Demikianlah penjelasan dari saya. Dan selanjutnya beberapa alat beserta fungsi lainnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanti Marsin dari D3 Kebidanan. Di sini saya akan memperkenalkan alat pemeriksaan umum seperti video sebelumnya. Saya akan memperkenalkan 4 alat. Yang pertama wastafel, yang kedua handuk, yang ketiga cairan klorin 0,5, dan yang keempat ada pengukur tinggi badan. Yang pertama wastafel. Wastafel berfungsi untuk membersihkan seperti mencuci tangan, mencuci alat, membersihkan alat bekas pakai, dan bisa juga untuk hal yang lain. Contohnya seperti mencuci kaki ataupun mencuci muka. Yang kedua ada handuk. Handuk berfungsi untuk mengeringkan seperti mengeringkan tangan setelah mencuci tangan, mengeringkan alat setelah dibersihkan, ataupun mengeringkan badan pasien setelah memandikan pasien. Yang ketiga ada cairan klorin. Cairan klorin biasanya digunakan untuk merendam alat. Tujuannya agar alat terbebas dari kuman. Cairan klorin ini berfungsi untuk membunuh kuman yang mengendap pada alat. Biasanya ada alat bekas lahiran ataupun alat bekas jahit. Dan yang terakhir ada pengukur tinggi badan. Alat ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur tinggi seseorang agar mengetahui massa indeks tubuh. Cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Lina Hermawati, mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Abdi Nusantara, kelompok 1, Keterampilan Dasar Kebidanan 1, dosen pengampu Ibu Abela SST MKes. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa jenis alat untuk pemeriksaan umum. Pen light. Pen light biasanya digunakan untuk memeriksa mata, telinga, dan hidung. Reflex hammer. Reflex hammer biasanya digunakan untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian-bagian tubuh kita, biasanya diperiksa lutut kita. Tong spatel atau spatula lidah. Spatula lidah digunakan untuk memeriksa rongga mulut dan menekan lidah untuk memeriksa mulut agar lebih jelas melihat kelainan-kelainan di rongga mulut, misalnya kelainan amandel dan peradangan faringitis.
kartu ketajaman visual. Kartu ketajaman visual ialah untuk memeriksa kelainan tes refraksi mata, misalnya mata minus, mata rabun jauh dan dekat, dan silinders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan seperti video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dua alat. Yang pertama tong sampah dan yang kedua ada termometer. Saya akan menjelaskan 3 tong sampah, yaitu yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Yang pertama ada tong sampah berwarna hijau. Biasa tong sampah ini digunakan untuk sampah-sampah yang non-medis. Contohnya seperti ranting pohon, dedaunan, kertas, dan tisu. Yang kedua ada tong sampah warna kuning. Biasanya tong sampah ini digunakan untuk sampah-sampah yang medis. Contohnya seperti plastik juga bisa, kaleng, botol infusan, squid, dan hal-hal medis yang lainnya. Dan yang terakhir ada tong sampah warna merah. Tong sampah warna merah ini biasanya digunakan untuk B3, yaitu sampah-sampah yang sekiranya tajam seperti pecahan bolham, pecahan kaca, pecahan ampul, botol infusan paracetamol, itu juga bisa. Yang kedua ada termometer. Termometer ini ada 2, ada yang manual dan digital. Fungsinya sama saja untuk mengukur suhu tubuh manusia dan mengetahui apakah suhu tubuh manusia itu sedang normal atau sedang panas. Cukup sekian video dari saya, akan dilanjut oleh Haza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video dari rekan kelompok saya, itu Evanti. Di sini saya akan menjelaskan 2 alat di saat pemeriksaan fisik umum. Yaitu yang pertama, jam yang ada detiknya. Jam yang ada detiknya ini berfungsi di saat pemeriksaan fisik umum sebagai untuk menghitung nadi atau pernafasan pasien apakah normal atau tidak. Yang kedua yaitu sarung tangan atau handscoon yang berfungsi sebagai pencegah atau penyebaran penyakit dari pasien yang kita periksa. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami ucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.